Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai location strategy. Pentingnya location strategy. Location strategy sangatlah penting bagi perusahaan. Suatu lokasi dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas sebuah perusahaan. Perusahaan harus menempatkan perusahaan mereka di tempat di mana mereka dapat beroperasi dengan baik. Perusahaan harus melakukan banyak pertimbangan dalam memilih suatu lokasi untuk mereka beroperasi. Karena lokasi dapat mempengaruhi baik kinerja dan produktivitas mereka. Ada perusahaan yang lebih memilih untuk menempatkan tempat beroperasi mereka dekat dengan konsumen, dan ada juga yang lebih memilih untuk menempatkan tempat beroperasi mereka untuk dekat dengan sumber daya mereka. Hal itu tergantung terhadap manajemen mereka dan jenis produk yang mereka produksi. Dalam slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan suatu lokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Menentukan lokasi operasional untuk perusahaan yang telah menempatkan usahanya secara internasional adalah tidak sederhana. Keputusan lokasi sudah keluar melebihi batas negara. Pada kenyataannya, keputusan lokasi bagi perusahaan yang beroperasi secara global dimulai dari mempertimbangkan berbagai faktor untuk memilih negara. Dilanjutkan untuk memilih wilayah sampai memilih tempat. Ada 3 faktor yang mempengaruhi dan dapat dipertimbangkan. Yang pertama, itu keputusan pemilihan lokasi negara. Faktor yang dipertimbangkan di dalam ini adalah, yang pertama, risiko politik yang dihadapi, yang kedua, permasalahan budaya dan ekonomi, yang ketiga, lokasi pasar, yang keempat, ketersediaan tenaga kerja, yang kelima, ketersediaan pasokan, yang keenam, risiko nilai tukar mata uang. Untuk faktor yang kedua, keputusan pemilihan lokasi daerah, terdapat faktor-faktor lainnya juga, yaitu yang pertama, keinginan perusahaan, yang kedua, segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut, yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja, yang keempat, biaya dan ketersediaan pelayanan umum, yang kelima, peraturan mengenai pemerintah, yang keenam, insentif dari pemerintah, yang ketujuh, kedekatan dengan bahan baku dan konsumen. Faktor yang ketiga yaitu keputusan lokasi untuk memilih tempat. Di dalam faktor ini yang akan dipertimbangkan adalah yang pertama, ukuran dan biaya lokasi, yang kedua, sistem transportasi, yang ketiga, pembatasan daerah, yang keempat, kedekatan dengan jasa atau pasokan yang dibutuhkan, yang kelima, permasalahan dampak lingkungan, dan di samping globalisasi, sejumlah faktor lain juga mempengaruhi keputusan lokasi. Faktor-faktor tersebut antara lainnya adalah yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Saat memutuskan sebuah lokasi, manajemen mungkin tertarik dengan tingkat upah yang rendah pada suatu daerah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah atau kebiasaan kerja yang buruk, pekerjaan yang tidak terlatih mungkin bukan merupakan hal yang baik bagi perusahaan, walaupun upahnya rendah. Yang kedua, itu ada risiko nilai tukar dan mata uang. Walaupun tingkat upah buruh dan produktivitas dapat membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan. Perusahaan terkadang dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produk ke negara asing. Walaupun demikian, nilai mata uang asing di hampir semua negara terus berfluktuasi. Yang ketiga, biaya-biaya. Biaya lokasi dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu biaya nyata dan biaya tidak nyata. Biaya nyata adalah biaya-biaya yang dapat diidentifikasi langsung dan dihitung cepat. Biaya nyata meliputi biaya layanan umum, tenaga kerja, bahan baku, pajak, penyusutan, serta biaya lain yang diidentifikasi. Faktor yang keempat adalah risiko politik, nilai, dan budaya. Risiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktualisasinya sikap pemerintah nasional, negara, dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual. Faktor yang kelima adalah kedekatan pada pasar. Bagi sejumlah perusahaan, berada pada lokasi yang dekat dengan pelanggan adalah sangat penting. Untuk yang keenam, kedekatan pada pemasok. Perusahaan menempatkan diri dekat dengan barang mentah dan pemasok karena yang pertama adalah barang-barang yang mudah busuk. Yang kedua, biaya transportasi. Yang ketiga, jumlah produk yang sangat banyak. Untuk faktor yang ketujuh, yaitu kedekatan pada pesaing.
Mungkin terasa jika perusahaan-perusahaan juga senang berdekatan dengan para pesaingnya. Kecenderungan yang disebut pengelompokan atau clustering yang sering terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, informasi, modal proyek, dan bakat. Strategi lokasi pada industri jasa. Strategi lokasi pada industri jasa lebih berfokus terhadap memaksimalkan pendapatan dibanding meminimalisasi biaya mereka. Karena industri jasa tidak seperti industri manufaktur, di mana industri manufaktur memerlukan sebuah pabrik untuk memproduksi sebuah produk. Tidak seperti industri jasa, di mana produk yang dihasilkan berbentuk intangible, tidak berbentuk. Sehingga industri jasa harus memiliki sebuah tempat operasi yang dekat dengan konsumen. Oleh karena itu, industri jasa lebih berfokus pada memaksimalkan pendapatan mereka dibanding meminimalisasi biaya mereka seperti industri manufaktur. Terdapat 8 komponen utama volume dan pendapatan perusahaan jasa. Pertama, daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. Kedua, kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah yang dapat menarik pelanggan. 3. Persaingan di wilayah tersebut. 4. Kualitas persaingan. 5. Keunikan lokasi perusahaan dan pesaing. 6. Kualitas fisik, fasilitas, dan bisnis di sekitarnya. 7. Kebijakan operasional perusahaan. Dan 8. Terakhir, kualitas manajemen. Selanjutnya, analisis yang realistis dari faktor-faktor di atas dapat memberikan gambaran yang layak mengenai pendapatan yang diharapkan. Teknik-teknik yang digunakan dalam sektor jasa meliputi analisis kolerasi, perhitungan lalu lintas, analisis demografis, analisis daya beli, metode pemeringatan faktor, metode pusat gravitasi, dan sistem informasi geografi. Yang pertama, ada 2, lokasi organisasi, jasa enceran atau profesional, dan lokasi perusahaan manufaktur. Yang pertama, fokus pada pendapatan. Yang kedua, fokus pada biaya. Lokasi organisasi jasa, fokus pada pendapatan, yaitu seperti volume pendapatan, lokasi yang menarik pelanggan, persaingan, kualitas fisik, parkir, penentuan, sewa, dan seterusnya. Sementara itu, lokasi perusahaan manufaktur, fokusnya pada biaya, yaitu biaya nyata, biaya pengiriman bahan mentah, biaya pengantar barang jadi, biaya energi, biaya tidak nyata, sikap terhadap serikat pekerja, kualitas hidup, dan sebagainya. Lokasi organisasi berfokus juga pada tekniknya, metode pemeringatan faktor, perhitungan lalu lintas, analisis demografis, analisis daya beli, sistem informasi. Sedangkan lokasi perusahaan meliputi metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas lokasi, diagram titik persilangan. Lalu ada juga asumsi. Asumsi menurut lokasi organisasi ada lokasi merupakan penentuan utama pendapatan. Yang kedua, permasalahan hubungan yang erat dengan pelanggan sangat penting. Ketiga, biaya cenderung konstan. Asumsi selanjutnya dari lokasi perusahaan manufaktur yaitu lokasi penentuan utama biaya. Sebagian besar biaya utama dapat diidentifikasikan secara eksplisit untuk setiap lokasi. Hubungan rendah dengan pelanggan memungkinkan perusahaan berfokus pada biaya yang dapat diidentifikasikan dan biaya tidak nyata dapat dievaluasi. Terima kasih.